Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nur Laila Yuliani, SEMSC, AK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai akuntansi partai politik dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, sebelumnya kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Hendra Wijaya dengan NPM 0034, lalu ada Ahmad Taufik Hidayah dengan NPM 0038, lalu ada Tanti Yuniasari dengan NPM 0046, lalu ada Ajeng Diah Anggraini dengan NPM 0047, lalu ada saya sendiri Trianda Pratiwi dengan NPM 0049, dan yang terakhir yaitu ada Putri Febriani dengan NPM 0051. Nah, di dalam partai politik sendiri, untuk undang-undang ataupun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait dengan partai politik, yaitu adalah partai politik sendiri yaitu adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan dari kehendak maupun cita-cita demi memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari anggota, masyarakat, bangsa, negara, serta memelihara NKRI berdasarkan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini sebagai kewajiban dari partai politik sendiri dalam laporan keuangan, pertanggungjawaban yang dilakukan partai politik dalam hal keuangan yaitu secara transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang dari partai politik dan undang-undang pemilu, di mana partai politik itu harus mampu dan harus melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Kemudian dalam bentuk pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan, partai politik sendiri menyampaikan laporan dana kampanyenya, kemudian laporan keuangan dari khusus di dalam partai politik, kemudian jika dana-dana tersebut harus diauditkan kepada KAP atau Kantor Akuntan Publik, ke KPU, atau serta untuk diakseskan ke dalam publik. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi-fungsi partai politik sendiri, di mana fungsi partai politik yang pertama ada sebagai sarana komunikasi politik, lalu sebagai sarana sosialisasi politik, lalu sebagai sarana perekrutmen dari politik, lalu yang terakhir yaitu ada sarana pengatur konflik. Nah, di dalam parpol sendiri atau partai politik sendiri itu terdapat sumber dana guna untuk pemasukan ataupun yang akan digunakan di dalam kegiatan partai politik sendiri. Yang pertama yaitu ada iuran anggota, lalu yang kedua ada sumbangan dari perusahaan, yang ketiga ada subsidi dana publik, yang keempat yaitu ada fasilitas publik, yang kelima ada sumbangan individual, yang keenam yaitu ada sumbangan dari organisasi buruh ataupun yang sejenisnya, lalu yang terakhir yaitu ada sumbangan dari pihak asing. Baik, saya anggota video NPM 0038 akan melanjutkan presentasi. Pelaporan keuangan parpol. Mengacu pada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 yang terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dasar acuan penyusunan laporan keuangan selain PSAK 45 yaitu ada dua. Yang pertama, UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, dan yang kedua, UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Akuntabilitas dana kampanye. Yang pertama, kampanye partai politik untuk promosi dan pembentukan opini publik sudah pasti memerlukan dana yang besar.
Lalu, penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang pewujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban serta pemilu pada publik. Tipe pelaporan dana kampanye partai politik. Yang pertama, tentukan metode pencatatan yang digunakan. Sistem pencatatan tunggal atau sistem pencatatan berpasangan, basis kas atau akrual. Pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. Semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian atau kontrak tertulis, kwitansi, dan faktur. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi seperti foto kegiatan atau rekaman video. Pelaporan dan kampanye. Mengacu pada pasal 79 UU nomor 12 tahun 2003, yang pertama, baik pengeluaran maupun pemasukan wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Selanjutnya, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari sesudah diaudit untuk mendapat kursi legislatif. Jika belum dilaporkan ke KPU, maka KPU memberikan perpanjangan waktu penyerahan laporan hingga batas waktu yang ditentukan. Jika masih belum melaporkan ke KPU, KPU berwenang mengeluarkan surat peringatan lagi bagi yang belum menyerahkan laporannya. Jika masih belum melaporkan ke KPU, maka tidak mendapatkan kursi legislatif. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai audit laporan keuangan partai politik. Yang pertama yaitu aturan yang mengatur audit partai politik. Dalam pasal 34A ayat 1 bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan dari audit oleh BPK tersebut untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dari dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Dalam pasal 38 UU nomor 2 tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini untuk mengidentifikasi bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai politik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Partai Politik Pasal 9 sebagai dasar hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang menjelaskan bahwa pertama, partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Kedua, partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum. Ketiga, partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyertakan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan suara. Keputusan KPU nomor 30 tahun 2004 mengatur audit keuangan dan dana kampanye partai dan calon presiden atau wakil calon presiden. Capres dan Wacapres biasanya ditanya mengenai asal-usul dana kampanye tersebut. Apabila ditemukan ada penyumbang anonim atau penyumbang yang tidak mau disebutkan namanya atau tidak terdapat dalam daftar penyumbang. Kedua, Wapres dan Wapres biasanya ditanyai tentang identitas sebenarnya dari penyumbang itu serta alasan tidak dimasukkan dalam nama donatur. Hal itu merupakan salah satu bukti dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 30 tahun 2004 tentang panduan audit laporan keuangan partai politik dan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum yang diterbitkan oleh KPU.
Yang kedua, mengenai persiapan menghadapi proses audit. Dalam setiap proses audit yang dilaksanakan baik oleh KAP maupun BPK, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh partai politik. Yang pertama, kelengkapan laporan keuangan. Kedua, tersedia tenaga pendamping. Ketiga, tersedia surat penugasan dari KAP atau BPK. Selanjutnya, memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan auditor. Menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen keuangan. Yang terakhir, memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit, yaitu dengan meminta KAP atau BPK menandatangani formulir kesepakatan kerahasiaan. Saya, Tanti Yuniasari, NPM 0046, akan melanjutkan presentasi dari Ajeng Diah. 3. Audit atas laporan keuangan tahunan. Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik, dengan melakukan seleksi dan melakukan konsultasi kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, mengenai tata cara dan validasi KAP. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan atau kontrak. Dalam melaksanakan audit, KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan, seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengujian fiksi, dan konfirmasi kepada pihak ketiga, serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan, di mana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP. Produk dari audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapatan auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik. 4. Audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah. A. Dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkungan keuangan negara. B. Audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksaan keuangan negara. C. Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. 5. Prosedur audit dana kampanye partai politik. Terdapat penerapan prosedur diantaranya: 1. Penerapan prosedur atas pembukaan rekening khusus dana kampanye. 2. Penerapan prosedur atas saldo awal penerimaan kas. 3. Penerapan prosedur atas sumbangan dari dana pasangan calon presiden dan wakil presiden. 4. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan gabungan partai politik. 5. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan perorangan. 6. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan perusahaan atau badan usaha. 7. Penerimaan prosedur atas penghasilan lain-lain. 8. Penerapan prosedur atas penerimaan kas saldo awal. 9. Penerapan prosedur atas penerimaan kas dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. 10. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan gabungan partai politik. 11. Penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan non-kas dari perorangan. 12. Penerapan prosedur atas sumbangan non-kas dari perusahaan atau badan usaha. 13. Penerapan prosedur atas penerimaan kas dari penghasilan lain-lain. 14. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas saldo awal. 14. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas operasi. 16. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas modal atau aktiva tetap. 17. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas lain-lain. 18. Penerapan prosedur atas pengeluaran kas sampai saldo awal. 19. Penerapan prosedur atas saldo dana kampanye. Akuntansi lembaga swadaya masyarakat.
Dasar tuntutan akuntabilitas yang dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM adalah PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam hal ini LSM, memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk menilai a. jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, b. cara pengelolaan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, c. aspek kinerja pengelolaan. Laporan yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba meliputi 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, 2. Laporan aktivitas, 3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Kemudian untuk unsur-unsur laporan keuangan meliputi 1. Posisi keuangan, 2. aktiva, 3. kewajiban, 4. ekuitas, 5. kinerja, 6. penghasilan, 7. beban. 2. relevan, 3. materialitas, 4. keandalan atau reliabilitas, 5. penyajian judul, 6. substansi mengungguli bentuk, 7. netralitas, 8. pertimbangan sehat, 9. kelengkapan, 10. dapat dibandingkan. Siklus akuntansi biaya lembaga swadaya masyarakat. Siklus dalam akuntansi biaya lembaga swadaya masyarakat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dari pembelian barang atau peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Kemudian tujuan akuntansi biaya ini untuk menyajikan informasi biaya yang telah digunakan untuk membeli barang atau peralatan serta pelaksanaan program LSM. Selanjutnya yaitu analisis biaya LSM. Anggaran LSM adalah anggaran yang dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi selama satu atau beberapa periode mendatang. B. Prosedur rencana anggaran biaya atau RAB. Pertama, buatlah daftar rincian biaya dengan akurat. Kemudian pisah-pisahkan menjadi item-item yang berbeda, seperti gaji, biaya sewa, material, transportasi, komunikasi, peralatan, pelatihan, dan publikasi. Perhitungan lebih detail harus ada jika donaturnya memintanya dan memasukkan biaya operasional dalam proposal proyek. C. Biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. D. Manfaat biaya standar. Biaya standar akan membantu penyusunan anggaran belanja program atau kegiatan bagi lembaga yang bersangkutan. Ini berarti biaya standar sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan pengelola lembaga, khususnya dalam proses penganggaran. E. Analisis biaya volume laba pada LSM. Sebagai lembaga non-profit, LSM tidak mengenal istilah laba. Namun dalam hal ini, analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis atau CVP analysis digunakan untuk membantu LSM agar tidak mengalami masalah biaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program. Selanjutnya, laporan biaya LSM. Dalam siklus pengendalian manajemen organisasi sektor publik, fase setelah penganggaran adalah perencanaan dan penganggaran. Laporan biaya LSM dirancang untuk melakukan apa yang sedang terjadi dengan biaya pelaksana kegiatan LSM. Namun, beberapa laporan tidak selalu mengarah pada kegiatan. Informasi ini berisi laporan yang berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan. Siklus akuntansi LSM. Siklus akuntansi adalah proses penyedia laporan keuangan organisasi selama satu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan
selama periode tersebut, yaitu penjurnalan akuntansi dan pemindahan buku uang ke dalam buku besar, serta penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode adalah mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan dan memindah bukuan selama periode tersebut membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan di akhir periode. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.